Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Nah, hari ini kita akan bercerita mengenai sebuah bangunan indah yang merupakan satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Jadi banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Taj Mahal itu apa sih? Apakah masjid? Karena emang bentuknya kayak masjid ya, atau istana? Karena memang megahnya ini melebihi istana malah ya, atau malah kuburan karena di dalamnya memang ada makam. Nah, buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Taj Mahal adalah sebuah bangunan putih yang sangat megah dan merupakan kompleks pemakaman. Taj Mahal ini dibangun oleh Shah Jahan, seorang raja dari kerajaan Mughal di India, untuk mengenang istrinya yang telah meninggal dunia. Nah, Taj Mahal ini kan warnanya full putih gitu ya. Ada beberapa anggapan nih. Yang pertama, menganggap kalau Taj Mahal ini berwarna putih karena penggambaran dari seorang wanita atau istrinya, yaitu Mumtaz Mahal. Nah, yang kedua ini beranggapan Taj Mahal ini berwarna putih pucat karena merupakan setetes air mata. Karena Taj Mahal ini dibangun berdasarkan kesedihan dari sang raja. Dan nantinya Taj Mahal ini juga akan menjadi saksi bisu kehancuran hidup sang sultan gitu ya. Karena di akhir hayatnya Shah Jahan ini harus menyaksikan anaknya saling membunuh untuk memperebutkan kekuasaan hingga akhirnya mengkudeta ayahnya sendiri. Taj Mahal ini kan dibangun untuk mengenang seorang Mumtaz Mahal ya. Lalu sebenarnya siapa sih Mumtaz Mahal ini? Nah, nama aslinya adalah Arjuna Banyu Begum. Dia adalah seorang muslim Persia dan berasal dari keluarga bangsawan. Ayahnya adalah seorang perdana menteri, sedangkan bibinya itu menikah dengan Raja Mughal ketika itu, atau ayahnya Shah Jahan. Nah, Pangeran Khurram atau Shah Jahan ya ketika muda, dia ini ternyata punya cinta pertama, dan cinta pertamanya ini adalah seorang Mumtaz Mahal. Jadi mereka ini pertama kali bertemu di sebuah acara istana di tahun 1607, dan akhirnya mereka pun bertemu kembali dan menikah gitu ya, melalui sebuah perjodohan di tahun 1612. Nah, meskipun Mumtaz Mahal ini adalah cinta pertamanya Shah Jahan, tapi Mumtaz Mahal ini bukanlah istri pertamanya ya, melainkan istri ketiganya. Karena memang adat istiadat ketika itu ya, di bangsawan kerajaan ini menikah itu bukan harus karena cinta, tapi lebih ke urusan politik. Meskipun istri ketiga, Mumtaz Mahal ini adalah istri yang paling dicintai oleh Shah Jahan. Bahkan dia ini jadi permaisurinya ya. Nah, Mumtaz Mahal ini memang terkenal sebagai wanita yang cantik banget. Hatinya juga sangat lembut. Dia ini dermawan dan juga bijaksana. Jadi Shah Jahan ini memang sangat mencintai seorang Mumtaz Mahal. Dia tuh kayak perfect wife gitu. Dia juga gak kayak wanita istana kebanyakan yang sangat mendominasi dan ikut campur dengan urusan politik. Kalau Mumtaz Mahal tuh nggak kayak gitu, walaupun dia bijaksana, dia tuh kayak nggak ikut campur gitu. Nah, Mumtaz Mahal dan juga Shah Jahan ini merupakan pasangan yang nggak pernah terpisahkan gitu. Kemanapun suaminya pergi, Mumtaz Mahal ini selalu ikut. Sekalipun suaminya berperang, dia tuh selalu diajak loh. Nah, Shah Jahan ini walaupun dia punya banyak anak ya, dari Mumtaz Mahal aja dia tuh punya 14 anak loh. Tapi dia tuh nggak pernah absen mendampingi istrinya ketika istrinya ini akan atau sedang melahirkan. Sampai satu ketika Mumtaz Mahal ini sedang mengandung anaknya yang ke-14 ya. Nah, suaminya ini Shah Jahan harus pergi untuk berperang karena ketika itu terjadi pemberontakan di wilayah Deccan. Nah, sebenarnya anak-anaknya tuh nggak mengizinkan gitu loh untuk ibunya ikut karena ibunya tuh sedang hamil tua gitu ya. Tapi memang seperti biasa Mumtaz Mahal ini selalu menemani istrinya walaupun sedang berperang ya. Akhirnya pergilah mereka ini ke wilayah Deccan dan didirikanlah sebuah tenda besar untuk tempat istrinya menunggu gitu ya. Dan sampai di satu malam ketika itu perang tuh masih berlangsung ya, sang putri gitu ya, Mumtaz Mahal ini tiba-tiba mengalami kontraksi yang sangat hebat sampai dia tuh harus melahirkan malam itu. Akhirnya dipanggillah tabib istana dan juga diberitahulah sang suami. Nah, ternyata malam itu tuh benar-benar berbeda. Walaupun Mumtaz Mahal ini sudah 13 kali ya melahirkan, tapi ketika itu dia tuh benar-benar kesakitan
Sampai Syekh Jahan tuh kayak benar-benar nggak tega banget ngelihat istrinya kayak gitu. Ternyata bayinya ini mengalami sungsang atau kakinya duluan yang keluar dan kepalanya juga terlilit oleh tali pusar. Nah, setelah sekian lama gitu ya penderitaan atau kesakitan yang dialami oleh Mumtaz Mahal, akhirnya bayinya keluar lah. Tapi ibunya atau Mumtaz Mahal ini mengalami pendarahan yang sangat hebat. Semua yang berada di tenda itu malam itu sudah menyadari lah kalau waktunya sang ratu ini udah nggak banyak lagi karena pendarahan tuh masih terus terjadi gitu ya. Akhirnya Syekh Jahan ini memeluk dengan lembut sang istri dan istrinya pun berkata dengan pelan gini, "Kekasihku, maukah kamu mengabulkan permintaan terakhirku?" Lalu tentu aja gitu. Yang pertama, jagalah anak-anak kita. Dan yang kedua, aku mohon jatuh cintalah lagi. Lalu Syekh Jahan ini langsung jawab ya, "Tidak mungkin, seluruh cintaku telah pergi mengiringimu." Lalu Mumtaz Mahal ini menjawab, "Jika demikian, maka bangunlah sesuatu untukku, sesuatu yang indah, dan datanglah ke pusaraku setiap kali peringatan kematianku dilakukan." Lalu Syekh Jahan pun menangis sejadi-jadinya dan dia bilang, "Tentu aja sayangku." Dan akhirnya Mumtaz Mahal ini meninggal di pelukan sang suami. Sesuai dengan ajaran Islam, Mumtaz Mahal ini langsunglah dikebumikan di wilayah perkemahan ketika itu ya. Nah, Syekh Jahan yang benar-benar sedih dan terpukul banget dengan kepergian istrinya, dikabarkan dia itu mengurung diri loh di tenda selama 8 hari buat menangis dan gak keluar-keluar. Nah, pas keluar katanya dia tuh kelihatan lebih tua karena dia tuh menangis 8 hari nonstop guys, kayaknya gak berhenti-berhenti. Katanya rambutnya tuh jadi lebih putih dan mukanya tuh pucet banget. Nah, setelah perang ini usai, semua pasukan kan kembali lagi ya ke Agra, ke ibu kotanya Mughal gitu ya. Nah, makamnya Mumtaz Mahal ini pun digali dan dibawa sertalah ke Mughal. Sampai akhirnya Mumtaz Mahal ini akan kembali dimakamkan di sebuah kompleks pemakaman megah yang dibangun oleh sang suami. Sepeninggal sang istri, kesedihan Syekh Jahan ini tuh kayak nggak usai-usai. Sampai akhirnya Syekh Jahan ini memenuhilah janjinya pada sang istri. Dia memerintahkan untuk dibangunnya sebuah mausoleum atau sebuah kompleks pemakaman megah yang nantinya akan ia beri nama Taj Mahal. Dan dia tuh mau keindahan Taj Mahal ini seperti surga yang turun ke bumi. Lalu akhirnya ditunjuklah seorang arsitek asal Persia yang bernama Ustadz Isa untuk mendesain Taj Mahal ini. Walaupun beberapa pendapat mengatakan ya Syekh Jahan inilah yang mendesain secara langsung Taj Mahal atau mungkin konsep besarnya aja kali ya. Nah, pembangunan Taj Mahal ini mempekerjakan 20.000 orang budak dan 1.000 ekor gajah. Taj Mahal ini dibangun di area seluas 42 hektar dan menghabiskan biaya sebesar 32 juta rupiah ketika itu ya. Hampir 1 miliar ketika itu loh di tahun 1632. Nah, Taj Mahal ini tuh dibangun selama 11 tahun nonstop, siang malam terus kerja loh selama 11 tahun, yaitu tahun 1632 dan selesai di tahun 1643. Dan akhirnya terciptalah sebuah keajaiban dunia. Pembangunan Taj Mahal ini kan memang menghabiskan dana dan juga perhatiannya Syekh Jahan gitu ya. Sampai akhirnya memang banyak pro kontra. Nah, salah satunya nih anaknya Syekh Jahan yaitu Aurangzeb, yang itu anak laki-laki keempatnya, dia itu kayak nggak setuju ya. Nah, Syekh Jahan ini memang memiliki 4 orang anak laki-laki yang pertama gitu ya, urutan pertama pewarisnya dia. Dan ada 2 anak laki-lakinya yang memang menonjol tapi sangat berbeda, yaitu Pangeran Dara atau putra mahkotanya dan juga Pangeran Aurangzeb yang merupakan jenderal perangnya kerajaan Mughal. Jadi Pangeran Dara dan Pangeran Aurangzeb ini adalah 2 pangeran yang memiliki karakter yang benar-benar bertolak belakang banget. Nah, Pangeran Dara ini adalah pangeran yang berhati lembut. Dia ini menghendaki adanya perdamaian di negeri Mughal ini. Karena memang kerajaan Mughal ini kan adalah sebuah kerajaan Islam yang berdiri di negara yang mayoritasnya itu Hindu. Dan dia ini ingin rakyatnya itu bisa hidup damai secara berdampingan. Dia juga lebih mengutamakan diplomasi dan gak mau perang gitu. Bahkan kalaupun harus ikut perang, Pangeran Dara ini berusaha supaya dia tuh nggak ngebunuh musuhnya loh. Jadi dia tuh kayak ngerasa bersalah dan berdosa banget kalau harus ngebunuh orang.
Sedangkan Pangeran Aurangzeb ini adalah pangeran yang sangat kuat dan berani. Dia itu adalah pangeran yang sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Nah, di samping itu Pangeran Aurangzeb juga sangat taat gitu beragama Islam. Dia itu nggak menggunakan perhiasan, berbeda dengan ayah dan kakaknya ya. Dia juga nggak minum khamar. Nah, meski begitu dia juga merupakan seorang penganut Islam yang fanatik. Sampai dia tuh nggak mau kalau di tentaranya dia gitu, pasukan perangnya dia tuh ada tentara yang bukan agamanya Islam. Sejak awal sebenarnya Syekh Jahan dan juga Mumtaz Mahal ini sudah menyadari ya adanya perbedaan dan juga perdebatan antara kedua kakak beradik ini ya. Karena mereka ini memang sering banget berdebat. Jadi Pangeran Dara ini memang mau merangkul semua agama gitu. Bahkan dia tuh sampai dianggap terlalu membela masyarakat Hindu gitu. Sedangkan buat Aurangzeb mereka ini adalah kafir. Tapi memang di bawah panji-panji ayahnya mereka ini menjadi duo yang saling melengkapi. Pangeran Dara ini adalah mengutamakan diplomasi dan dicintai oleh rakyatnya, sedangkan Aurangzeb adalah tentara perang yang ditakuti oleh musuh-musuhnya. Perseteruan antara kakak beradik ini pun kian memanas, terutama ketika Syekh Jahan ini kayak udah mulai sakit-sakitan dan tinggal menunggu buat digantikan aja gitu ya. Jadi Pangeran Aurangzeb ini memang udah bernafsu banget kan untuk menjadi seorang raja. Dia pun akhirnya memerangilah kakaknya sendiri, yaitu Pangeran Dara. Nah, Pangeran Dara yang memang secara pengalaman perang ini jauh banget ya dibanding Aurangzeb, dia itu akhirnya kalah lah dalam perang. Dan Pangeran Dara pun akhirnya dihukum mati dengan tuduhan menyebarkan bid'ah gitu ya. Karena memang Pangeran Dara ini membuat sebuah kitab gitu di mana dia itu mengajarkan untuk kehidupan damai antara agama Hindu dan agama Islam, kayak memadukan gitu ajaran Hindu dan Islam. Dan hal tersebut tuh dianggap bid'ah oleh Aurangzeb. Dan Pangeran Dara pun dihukum pancung bersama dengan anaknya Sulaiman yang baru berusia 13 tahun. Nah, belum sampai di situ guys, ayahnya Syekh Jahan ini akhirnya dihukum penjara lah atau dikurung di sebuah menara bernama Musaman Burj. Jadi menara itu tuh pemandangannya langsung menuju ke Taj Mahal. Katanya supaya ayahnya itu bisa melihat Taj Mahal dari jauh. Sebuah keindahan yang sangat ia puja tapi gak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Sedih banget guys. Setelah menghukum mati kakak pertamanya yaitu Pangeran Dara ya karena tuduhan bid'ah, sebenarnya Aurangzeb ini kan masih punya dua kakak laki-laki ya yang harusnya naik tahta gitu. Nah, akhirnya Aurangzeb pun kembali lah memerangi dua kakaknya ini dan dia pun kembali menang sampai akhirnya dia ini jadi satu-satunya pewaris tahta lah. Nah, tapi ayahnya ini memang gak dibunuh karena memang Aurangzeb ini menganggap dia tuh gak ngebunuh kakaknya tapi memang menghukum mati karena kesalahannya. Dan ayahnya ini memang secara hukum Islam gak boleh dibunuh, jadi ya dikurung aja sama Aurangzeb gitu ya. Nah, setelah 8 tahun ayahnya ini berada di dalam Musaman Burj, akhirnya dia pun meninggal dunia. Nah, ayahnya ini Syekh Jahan dimakamkan lah atau dikuburkan di samping makam sang ibu di Taj Mahal, dan Aurangzeb pun naik menjadi raja kerajaan Mughal selanjutnya. Terlepas dari kelicikan dan juga kekejian yang dilakukan Aurangzeb untuk mencapai tahtanya, ia ini adalah raja yang membawa kerajaan Mughal ke puncak kejayaannya. Dia ini menjadi raja muslim paling ditakuti oleh musuh-musuhnya, dan Aurangzeb juga terkenal sebagai raja paling soleh di India karena dia ini melarang perzinahan, alkohol, perjudian hingga narkotika gitu ya. Dan di bawah kepemimpinan Aurangzeb, kerajaan Mughal ini menjadi kerajaan Islam paling luas di dunia. Nah, itulah tadi kisah hitam dan putih yang menyelubungi Taj Mahal. Nah, sekian kisah kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye-bye.